Mari saat ini kita boleh hening sejenak. Kita mau bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu indah. Seberapapun kita hadir ada di tempat ini, kita percaya saat ini Tuhan yang mengundang kita, baik yang ada di media Zoom maupun yang saat ini hadir. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu melimpah buat kita semua. Mari saat ini kita boleh merenung, mengingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Balasan yang terutama dari kita adalah bersyukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih-Mu yang begitu indah Tuhan, untuk setiap kami yang boleh hadir ada di media Zoom maupun di Catholic Center ini, karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Kau berikan waktu buat kami untuk kembali boleh merasakan hadirat-Mu terus-menerus, terutama di dalam persekutuan dengan Engkau, dengan sesama kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Waktu yang begitu berharga akan kami maksimalkan untuk boleh mengalami kasih-Mu, terutama boleh mendengar setiap firman yang hendak Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Ini kami hendak bersyukur kepada-Mu karena Engkau begitu baik pada setiap kami. Karena Engkau sudah menyertai dan melindungi perjalanan hidup kami. Dan terutama kami boleh semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Kami semakin merasakan dekapan kasih-Mu. Ini kami Tuhan. Dan kami ingin terus-menerus berada dalam kasih dan cinta-Mu. Kami datang sujud menyembah Engkau dengan segala kerinduan hati kami untuk terus merasakan cinta-Mu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari kita datang sujud, datang di hadirat Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Kami bawa korban syukur kami hanya padamu, hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, sungguh amat baik, Tuhan baik,
Tuhan baik bagiku. Yesus sumpah. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk balik bangkit, berdiri, nyatakan kebaikan Tuhan buat kita semua. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Tuhan baik, sungguh sangat baik. Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Engkau sangat baik, baik bagiku. Engkau baik Tuhan, sungguh sangat baik. Ku mengucap syukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Sujud kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku menyembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Engkau yang terhebat, yang ku sembah. Engkau yang ku puja, Engkau yang ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan. Kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan dengan segala keberadaan kami saat ini. Sukacitamu biarlah terus berada dalam hati kami. Kami bawa hati kami saat ini, seluruh keberadaan kami, untuk
duduk diam sebagai seorang murid. Saatnya Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu Romo Budiono yang sudah Kau kirimkan hadir di tempat ini. Perlengkapi beliau untuk setiap ucapan yang akan disampaikan pada kami semua, sehingga kami boleh merasakan rasa cinta dan kasih-Mu melalui setiap ucapan hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, kami siap mendengar. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami alaskan seluruh pengharapan, doa dan rasa syukur kami di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, silakan Romo. Bu Herwina, Bu Vera, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, Ibu, Saudara-saudara yang juga hadir secara online, selamat pagi semuanya. Wah, sayang Anda sekalian tidak di sini, pasti menyesal. Di sini ada 15.000 ini. Sampai sesak ini loh, nggak lihat. Waduh, sayang sekali. Maka lain kali harus datang ini. Oh, itu bahayanya pandemi ini. Lama-lama karena tidak bergerak, jangan-jangan nanti tangannya nggak bisa digerakkan sungguhan nanti ya. Nanti semoga yang pertemuan mendatang sudah hadir semuanya, memenuhi ini sudah mulai penuh ya. Baik para saudara, terima kasih untuk undangannya hadir di tengah-tengah kita. Tema yang ditawarkan kepada kita mendalami devosi, maka lalu saya beri judul Hati untuk Tuhan atau Hati bagi Tuhan. Barangkali inilah yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang anak manusia, yakni memberikan hatinya untuk Tuhan. Karena hati adalah yang terbaik. Mungkin nanti Bu Vera mau memberi saya dompetnya. Wah, itu tapi dompet saya kira bukan yang terbaik. Mungkin akan memberi mobilnya, tapi mobilnya bukan juga yang terbaik. Yang terbaik adalah hatinya. Oh, jangan nanti saya dimarahi suaminya ya. Untuk Tuhan apa yang ingin kita berikan? Tidak lain hati. Dan itulah para saudara arti dari devosi. Next. Ya, arti dari devosi. Ya Mas Agus. Demikian dikatakan oleh seorang penulis, loyalitas atau devosi membawa pada keberanian. Keberanian membawa pada semangat pengorbanan diri, dan pengorbanan diri menciptakan kepercayaan dan kekuatan cinta. Demikian ternyata devosi itu membawa kita kepada semangat, kepada cinta. Jadi orang yang tidak berdevosi bahaya sekali. Ada resiko lalu tidak bersemangat dan barangkali cintanya juga kecil. Maka saya ingin menawarkan beberapa poin dalam refleksi kita. Apa ini? Jadi yang pertama, arti devosi. Mengapa kita devosi para saudara? Jadi kata devosi dari kata bahasa Latin devorere, artinya berjanji, artinya berkaul. Wih, bagus sekali ini. Walaupun Anda tidak mengucapkan kaul seperti saya, ternyata dengan berdevosi Anda semua sebetulnya juga berkaul. Itu makanya lalu kemudian ketika saya diminta oleh Bu Vera untuk bicara tentang devosi, maka saya ingin mengajak Anda merenungkan. Memang mungkin sudah kita lakukan, tetapi artinya mungkin belum kita pahami sampai titiknya yang lebih dalam. Devosi itu artinya berkaul. Jadi ketika kita berdevosi, kita sedang berkaul, sedang berjanji kepada Tuhan. Dalam bahasa umum biasanya kata devosi itu artinya berdedikasi atau mendedikasikan secara mendalam. Wah, itu dalam bahasa Italinya, wah itu kalau misalnya seorang itu sangat apa ya, saleh sangat ini, wah disebut sebagai orang yang devota. Itu atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya devote.
Itu begitu, he is very devout misalnya itu. Artinya bahwa dia sebetulnya mendedikasikan seluruh dirinya atau mendedikasikan sesuatu. Atau misalnya kalau saya punya uang, itu saya mendedikasikan misalnya uang saya. Saya mendedikasikan uang saya ini 5.000 misalnya. Itu termasuk juga devosi. Karena saya mendedikasikan, memberikan sesuatu dari diri saya kepada seseorang. Begitu, sehingga lalu ini juga bagian dari devosi. Jadi devosi adalah artinya tentunya nanti di dalam arti iman, menyerahkan dirinya, siap sedia untuk apa yang diminta dari kita, untuk dia yang tinggi di hadapan kita. Itu nanti bisa bosnya, bisa atasannya, nanti yang paling tinggi tentunya adalah bos kita yang ada di surga. Oleh karena itu, devosi merupakan suatu tindakan iman. Lanjut Mas. Tindakan iman, kehendak kita. Jadi devosi adalah suatu pilihan, tidak ada yang diwajibkan. Tidak ada wajibkan. Pilihan sendiri, lain dengan liturgi, lain dengan misa hari Minggu. Harus kan misalnya kan, itu devosi terserah. Makanya devosinya orang juga macam-macam ya itu. Ada yang devosi sama Bon Cafe. Ada yang devosi sama soto Pak Har, Cak Har misalnya kan. Itu ya Romo saya devosinya loh bukan sama Rosario, enggak, sudah ganti Romo sama soto Cak Har. Itu karena devosi itu menaruh hatinya di mana itu. Kalau liturgi itu harus. Itu orang nggak ada pilihan, ya wajib ke gereja, wajib ke misa, wajib misa hari Minggu, lalu setahun sekali pengakuan dosa. Itu artinya kewajiban. Tapi devosi bukan kewajiban, tapi nanti pilihan, tapi nanti nampak bagaimana ibu mendevosikan satu botol air untuk saya. Terima kasih. Jadi devosi itu pilihan, nggak ada yang mewajibkan. Tapi nanti kelihatan hati kita ditaruh di mana. Ditaruh di mana dalam hidup ini. Maka menarik para saudara, devosi itu. Alasannya mengapa orang melakukan devosi? Alasannya pertama-tama karena cinta, karena hormat, karena kagum, karena percaya, lalu menyerahkan. Itu mengapa kita devosi. Nanti akan saya tanya, Bapak Ibu devosinya apa? Masing-masing punya devosi. Ada yang nanti devosinya soto kikil ambengan misalnya, ada kan? Itu karena cinta kepada itu, kagum itu, lalu kemudian makanya lalu ke sana terus menerus. Itu kan? Jadi devosi itu. Lalu mendedikasikan. Itu nanti pertama waktunya, lalu uangnya, ya enggak? Itu jadi devosi itu seperti itu. Kalau nanti kita misalnya devosinya Maria, berarti yang kita cintai adalah Bunda Maria. Waktu saya berikan kepada Bunda Maria, mungkin juga yang lain-lain. Itu uangnya juga. Misalnya kalau ziarah 9 Gua Maria di Jawa Tengah misalnya kan, itu memberikan itu. Saya kira Bunda Maria sampai capek juga memburu kemana-mana umat kita itu. Jadi devosi itu tanda cinta kita, hormat kita, kekaguman kita, penyerahan diri kita kepada siapa yang nanti kita pilih untuk mendevosikan diri kita. Mengapa devosi ini penting para saudara juga di zaman kita? Itu biasanya dulu devosi itu dikaitkan dengan ibu-ibu sederhana, nenek-nenek Romo itu pekerjaannya nenek. Romo-romo biasanya juga agak lemah devosinya. Itu karena pikirannya devosi itu untuk orang yang ini sudah tua-tua dan sebagainya. Itu jadi barangkali ini di zaman kita penting sekali. Devosi adalah penting. Karena tak jarang orang itu melakukan sesuatu tapi tanpa hati, tanpa semangat, mungkin juga terasa dingin. Itu karena biasanya yang lain-lain merupakan kewajiban. Ke gereja wajiban. Itu nak seneng atau tidak seneng, pokoknya ya kita harus datang.
Tetapi devosi biasa karena cinta, karena semangat, karena kagum, karena ingin memberikan dirinya. Maka orang tidak ada yang berdevosi tanpa semangat, tidak mungkin, pasti semangat. Karena dia menaruh hatinya memang di situ. Ini kok saya pegang terus, saya kira devosi saya sama dompet nanti ya. Jadi demikian, biasanya ada orang-orang yang beriman mungkin hanya di otak saja. Maka devosi penting karena membantu manusia tumbuh dengan hatinya, dengan cinta. Jadi membuat iman bergairah, membuat iman nanti semangat, membuat orang juga semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu maksud dari devosi. Ada banyak orang para saudara beriman, tetapi barangkali dengan hati yang dingin, dengan tidak semangat, ataupun kalau ada mungkin hangat-hangat tai ayam. Walaupun saya tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya tai ayam. Itu, tapi kadang-kadang bisa jadi banyak orang beriman tapi hatinya dingin, tidak ada hangat-hangat. Maka devosi melatih orang untuk menghayati imannya dengan semangat, memiliki penghayatan iman yang segar, teguh, dan tentunya nanti berkembang di dalam iman yang lebih dalam lagi. Santa Teresia dari Kalkuta, Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan demikian. Jangan pikir bahwa kasih atau cinta untuk menjadi otentik harus menjadi luar biasa. Apa yang kita butuhkan adalah mencintai tanpa lelah. Mencintai tanpa lelah. Kalau misalnya kita mencintai lalu kemudian mulai lelah, seperti artis kemarin yang sedang rame-rame, siapa namanya? Lesti Kejora. Ini kok apal? Lesti Kejora dengan suaminya siapa? Bilar. Itu. Nah, saya karena judulnya kan muncul terus gitu kan. Mungkin mulai lelah kan. Itu. Nah, jadi devosi melatih supaya cinta kita tanpa lelah. Jangan lelah. Wah, itu kan lagunya seperti itu. Walaupun kata lelah itu pun sebetulnya baik. Karena kalau mencintai kita tidak pernah merasa lelah, cinta kita enggak sungguh-sungguhan. Karena lelah sebetulnya berasal dari bahasa Arab, bahasa Ibrani juga. Le itu artinya bagi, lah artinya Allah. Jadi tadi misalnya hati lelah, artinya hati bagi Allah. Jadi kalau kita bekerja keras sampai bagus, karena kemudian kita sedang memberikan seluruh diri kita bagi Allah. Lelah yang sebetulnya adalah itu. Lelah. 2 minggu lalu saya pulang dari Makassar memberi retret para Romo Kuspanagung Makassar. Lalu retretnya itu di Malino, satu tempat yang terkenal di dalam sejarah Indonesia. Itu ternyata tempat retretnya para suster. Lalu tempat pertemuan itu tahun zaman kemerdekaan itu sekarang jadi kapel. Kapelnya ada salib cukup besar, tapi nggak sebesar ini. Tapi lalu saya karena sudah sekian minggu memberi retret di berbagai lalu kemudian sampai di situ juga setiap malam harus ngetik untuk para Romo itu. Lalu pagi-pagi waktu doa pagi itu saya merasa lelah. Lalu saya bilang begini, bahasa Jawa, ngomong sama Yesus. Yesus, aku rasane kok kesel banget. Wah, itu dengan bahasa Jawa gitu. Lalu tiba-tiba Yesus itu seperti ngomong dalam hati saya. Dia menjawab demikian. Iya. Saya Yesus itu tiba-tiba ngomong seperti ngomong dalam hati itu. Sambil begini yang bukan memandang iya. Lalu saya tertawa sendiri dalam hati. Iya, pasti Yesus jauh lebih kesal daripada saya. Mau turun itu nggak iso-iso ya. Terus disepansap di sana. Iya, lalu kemudian saya tertawa dalam hati itu. Lalu kemudian keselnya hilang. Aneh. Saya lalu gembira waktu hari itu mengerjakan tugas lagi selanjutnya.
Jadi tidak lelah dalam arti yang baik, tanpa menjadi lelah. Maka Ibu Teresa mengatakan, setialah dalam hal-hal kecil, karena dalam hal itulah terletak kekuatan. Jadi biasanya dalam devosi kita nggak mengerjakan hal-hal besar, hal-hal kecil, tapi setia terus menerus. Maka salah satu hal yang kita cek dalam hidup devosi, adakah devosi yang kita hidupi sekian tahun tanpa berhenti-berhenti? Nampak bahwa kita adalah orang yang devotif. Tapi kalau misalnya terus ganti-ganti, setiap bulan ganti yang baru, nampaknya kita bukan orang yang devotif. Maka Yesus juga, hal kecil sekali tapi menarik. Yesus dikatakan demikian di dalam terus, ya, dalam Matius itu, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Itu salah satu tanda devosi adalah bahkan seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dikatakan juga dalam Markus, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nampak di sini seorang pribadi yang devotif, yang mendedikasikan dirinya, waktunya, tidak ada yang melihat, tapi untuk Tuhan. Para romo juga biasanya demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan masak Indomie. Oh, enggak ada. Romo-romo itu bukan doa tapi malah masak Indomie, ya. Beriman bukanlah hanya soal pikiran, melainkan juga pertama-tama soal hati, soal semangat terus, ya. Ketika Tuhan sungguh dicintai, orang melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan gembira, dengan hati hangat terus, Mas, dengan hati hangat dan semangat. Jadi mengikuti dan mengabdi Tuhan dan Bunda Maria dengan cinta yang otentik, cinta yang mendalam dan cinta yang otentik. Dan devosi sebetulnya melatih itu. Kalau tadi ada Lesti Kejora dan siapa tadi? Bilar itu. Barangkali buat tahu kita tidak mengurusi cintanya orang. Tapi setiap orang dipanggil untuk memiliki cinta yang mendalam dan cinta yang otentik kepada Tuhan. Seperti suami istri juga misalnya, sudah punya pasangan ya, sudah tahun berapa menikah? 2010. Dulu cincinnya itu asli atau imitasi? Iya, misalnya nyonya siapa namanya? Magda misalnya Bu Magda ketahuan baru tahu setelah itu ternyata imitasi, bagaimana rasanya? Marah pasti kan? Saya kira juga Tuhan demikian, dengan kita kecewa kalau kita beri cinta yang imitasi. Tuhan itu maunya cinta yang sungguhan, cinta kita anak-anaknya, karena kita kan anaknya kan. Itu coba misalnya seorang orang tua lalu dicintai oleh bapaknya, dicintai oleh anak-anaknya, mungkin dibawakan barang, wah ini madu Pak, itu madunya asli atau apa ini? Enggak ini, wah asli Pak, itu, oh ya itu kalau asli madunya tidak asli pasti mereka kecewa kan. Itu waktu di Makassar tuh Romo Vigjen cerita demikian. Waktu itu jual pas beli madu dengan saya, tapi dia sebelumnya beli madu di tempat lain. Pak, ini madunya asli atau enggak asli? Oh asli Pak, asli. Wah itu lalu tanya-tanya harganya. Loh harganya kok sudah tinggi sekali sekarang? Iya Pak, memang naik, kan gula naik Pak. Baru ketahuan bahwa madunya tidak asli. Bilangnya asli, tapi ternyata karena gulanya naik itu lalu kemudian. Demikian, jadi devosi berkaitan dengan cinta kita kepada apa yang kita lakukan sehari-hari, juga dengan hidup doa kita masing-masing. Di situ terukur cinta kita kepada Tuhan. Bisa saja cinta kita itu tidak dalam, bisa saja cinta kita dangkal, bahkan juga cinta kita tidak asli. Salah satunya nanti tandanya ada mungkin banyak. Itu misalnya kita gampang pegel kalau doa kita tidak dikabulkan.
mungkin salah satu tanda bahwa cinta kita imitasi. Itu karena barangkali kita tidak sungguh memberikan diri kita kepada Tuhan. Terus devosi juga berkaitan dengan nilai-nilai iman, ya. Dan kehidupan yang kita yakini dan yang ingin kita hidupi. Maka dengan devosi itu kita ingin tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai itu. Nanti para saudara, saya udah waktu tentunya singkat, tapi ingin memberi contoh. Sebetulnya kita ingin tumbuh bagaimana? Terletak nanti dalam devosi kita masing-masing ini. Terus. Tetapi devosi bukan hanya perasaan saja, melainkan juga tindakan dan pelaksanaan. Kita bisa bilang pada Tuhan bahwa saya mencintaimu. Tetapi kemudian kalau kita hanya duduk-duduk begini, mungkin juga sulit ditanya oleh Tuhan apakah cinta kita sungguhan atau tidak. Cinta dari seorang suami kepada istrinya misalnya kan, wah kamu cinta enggak sama aku? Wah cinta kamu sekali, cinta apapun kulakukan ya untuk kamu mah. Nah, itu coba ambilkan Pak itu sepatuku di di dalam, nanti dulu kan Maya. Itu katanya cinta sekali apapun kulakukan, suruh mengambilkan sepatu di kamar saja nanti sore katanya. Demikian para saudara, devosi membantu kita untuk bertumbuh terus. Kepada siapa kita berdevosi? Itu. Jadi ada dua tujuan ini terus. Yang pertama, devosi itu ditujukan kepada Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau kepada orang-orang kudus, teristimewa kepada Bunda Maria dan para kudus yang lain. Dalam kesatuan mereka dengan Tuhan Allah. Jadi devosi tidak bisa ditujukan kepada benda-benda. Walaupun nanti ada benda-benda yang kita pakai. Misalnya doa rosario, devosi kita bukan pada rosario. Devosi kita pada Bunda Maria, dalam kesatuan Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Devosi juga bukan pada skapulir. Ini skapulir, kalau kami ini skapulirnya nanti ada yang bentuk yang lebih kecil. Tadi minta Bu Roera untuk menerangkan skapulir nanti di bagian akhir. Saya tidak devosi kepada bendanya ini, tapi kepada Bunda Maria yang memberi skapulir ini. Jadi benda tidak boleh menjadi alamat dari devosi, walaupun kita memerlukan itu terus. Memerlukan itu. Jadi ada macam-macam rosario terus. Rosario, skapulir, medali wasiat. Jadi devosi kita bukan pada benda. Tujuan devosi bukanlah mencari kekuatan magis dan hidup yang lebih gampang dengan devosi, alat apa itu benda-benda devosi. Tujuannya pertama-tama adalah relasi kita dengan Tuhan, juga dengan Bunda Maria, dengan Santo Santa itu yang nanti memang bermakna dalam hidup ini. Itu juga nampak misalnya dalam relasi kita dengan orang lain, suami dengan istri dan sebagainya. Tujuannya mereka menikah kan bukan menikahi mobilnya atau menikahi hotelnya, tapi kan menikahi Bapak. Itu. Misalnya dulu punya sesuatu, itu kan menikahnya kan bukan dengan mobilnya atau dengan rumahnya, tapi dengan orangnya. Bisa saja mempunyai mobil, bisa saja mempunyai rumah, bisa saja mempunyai perusahaan, bisa juga suatu kali tidak mempunyai apa-apa. Tetapi orang itu tetap menikah dengan si pemuda itu atau si pemudi itu. Demikian juga nanti di dalam devosi ini. Dalam relasi kita nanti kita diberi rosario, diberi medali wasiat, diberi skapulir, tetapi bukan tujuannya pada benda-benda. Benda-benda juga bukan suatu jimat, bukan jimat, melainkan sarana supaya kita tumbuh di dalam relasi cinta kita, semangat kita dengan Tuhan dan orang kudus itu. Terus, maka bagaimana kita berdevosi? Yang pertama menyediakan waktu yang baik dan memadai untuk devosi kita. Bagaimana cinta seorang suami kepada istrinya? Yang pertama paling penting memberikan waktunya. Sama juga dengan devosi, memberikan waktu. Lalu yang kedua, selain memberikan waktu,
juga memusatkan hati dan pikiran dalam doa. Itu kalau dalam misalnya kalau tidak doa misalnya dalam ziarah ya dengan apa ya, dalam ziarah itu melakukannya dengan cara yang khusyuk. Itu misalnya Bu Magda diajak omong bersama Bapak, tapi pikirannya Bu Magda itu sama Romo Budiono misalnya, ya enggak. Itu contohnya, itu mesti Bapak marah itu kan, kamu lo diajak omong nggak perhatian. Sama juga di kita kalau devosi itu, kita duduk di situ tapi pikirannya di tempat lain. Jadi sebetulnya kita tidak perhatian, kita marah kan itu. Saya sebagai dosen itu kadang-kadang merasa itu, para frater kan kelihatan kan, misalnya kita menjelaskan lalu dia pikirannya di tempat lain. Jadi juga demikian di dalam devosi kita. Pemberian kita terbaik adalah setelah waktu juga hati kita. Perhatian. Ketika kita menghadap dia, lalu doa dengan khusyuk. Saya kira salah satu rahmat terbesar di dalam hidup adalah ketika manusia berdoa khusyuk. Ketika orang berdoa khusyuk, dia tidak kekurangan apa-apa. Kalau kita dalam hidup masih kekurangan macam-macam, mungkin karena kita belum mampu berdoa dengan khusyuk. Karena ketika orang berdoa dengan khusyuk, dia akan merasa seperti pengalaman Teresia Avila, Dios solo basta, artinya Tuhan saja cukup. Itu sama dengan suami istri atau pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Itu ketika perhatian sudah enggak butuh yang lain. Sudah enggak rasa lapar kan seolah-olah. Itu memusatkan hati pikiran. Itu dalam devosi syarat atau hal kedua. Yang ketiga, melakukan laku batin, mengolah hati sehingga hidup kita semakin sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh devosi ini. Nanti akan kita lihat para saudara sedikit contoh-contoh saja, karena ada banyak devosi. Tidak tahu puluhan, ratusan mungkin devosi itu. Tapi kita nggak boleh dan tidak baik memilih banyak-banyak. 1, 2 atau 3 yang barangkali. Seperti kelompok ini kan, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh Keuskupan Surabaya memberikan pertemuan bersama konferensi untuk semua kelompok kategorial rohani di kota Surabaya. Jumlahnya 71 saya masih ingat. Karena begitu banyak kan, karena mungkin orang Surabaya semangat sekali gitu. Tapi bahayanya adalah lalu terlalu banyak. Itu sehingga bingung milihnya kan, seperti kalau kita pergi ke restoran, enak semua Romo ya. Itu all you can eat misalnya kan, waduh bingung ini. Itu kalau para frater, itu diambil semua. Kalau kita mungkin kan sudah kolesterol, nanti juga jangan banyak-banyak, nanti kolesterol rohani juga mungkin ya. Jadi melakukan laku batin, karena setiap devosi pasti mengajarkan sesuatu untuk membantu kita tumbuh di dalam hidup rohani. Itu yang saya renungkan. Bisa saja kita ini sudah devosi bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Padahal dalam hidup yang paling penting bahwa kita ini bertumbuh. Kalau misalnya biji ditanam di tanah, kita akan jengkel kalau dia tetap segitu saja, nggak bertumbuh, tidak berkembang. Dan saya senang karena ibu-ibu nampaknya di sini berkembang. Termasuk saya juga di tengah pandemi berkembang. Itu jadi yang diajarkan oleh devosi itu apa? Sehingga lalu berkembang dalam hidup rohani dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam sikap dan tindakan. Itu nanti buahnya dalam devosi. Lalu yang kelima, bentuk-bentuk devosi. Tentunya ada banyak sekali para saudara, tetapi secara keseluruhan mungkin bentuknya bisa digolongkan demikian. Ya, terus. Yang pertama adalah bentuk-bentuk devosi berupa doa.
Itu jadi ada doa-doa rosario, ada kerahiman ilahi, ada novena tiga salam Maria, ada novena hati kudus Yesus, ada litani Santa Maria, litani ini dan sebagainya. Lalu juga lagu-lagu pujian yang tadi kita lakukan. Pertama-tama mungkin lagu-lagu pujian, lalu kemudian doa. Lalu bentuk yang kedua terus itu adalah kebiasaan-kebiasaan, kegiatan rohani tertentu. Misalnya adorasi, walaupun dalam adorasi terdapat juga doa, tetapi ada sebuah kegiatan tertentu itu, atau tindakan tertentu. Lalu jalan salib, walaupun di dalamnya juga ada doa, tetapi kita saling sambil melakukan suatu tindakan tertentu, yakni jalan. Itu jalan salib kan biasanya kan jalan kan itu, walaupun kita malas jalan lalu kemudian jalan salibnya pendek sekali dari situ. Itu peristiwa pertama itu nggak gerak-gerak ini ya. Itu jalan salibnya. Peristiwa kedua hanya satu langkah itu. Masihnya lain kali itu jalan salibnya. Peristiwa pertama di kota Malang, wah itu. Peristiwa kedua di kota Surabaya. Peristiwa ketiga di Pandaan. Wah, itu. Nanti jalan salib sungguhan itu nanti. Itu terlalu pendek ini ya. Loh namanya jalan itu enggak jalan itu, hanya gini tok malah itu. Jadi jalan salib, lalu ziarah tentunya yang sangat menarik ini kan ziarah. Nanti kita lihat apa artinya ziarah. Lalu jalan kaki, ziarah jalan kaki dan dua bentuk itu yang paling utama. Lalu berdasarkan tujuannya barangkali ada bisa juga digolongkan dua ini. Yang pertama adalah devosi kepada Tuhan Allah. Bisa kerahiman ilahi, devosi kepada Tuhan Yesus. Misalnya ada jalan salib, adorasi sakramen, hati kudus Yesus. Lalu devosi kepada Roh Kudus, langsung kepada Tuhan Allah. Lalu ada devosi-devosi kepada Bunda Maria dan para kudus yang lain, di mana semuanya tentunya harus dikaitkan dengan Tuhan Allah sendiri. Itu ada devosi kepada Bunda Maria tentunya yang paling terkenal. Di antaranya doa rosario, litani Santa Perawan Maria, doa novena tiga salam Maria, penyerahan kepada Maria dan lain-lain, tidak terhitung mungkin. Itu. Lalu ada devosi-devosi kepada orang kudus yang mungkin diantaranya ada doa malaikat Tuhan, misalnya doa malaikat pelindung, litani Santo Yusuf. Doa devosi kepada Santo Yusuf. Itu lalu doa kepada Santo Pelindung, litani orang kudus dan sebagainya yang jumlahnya juga tidak terbatas. Jadi ada banyak sekali jenis devosi. Namun baik seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memilih salah satu atau salah dua, mungkin tiga oke. Tapi barangkali tidak terlalu baik kalau terlalu banyak. Karena mungkin lalu sulit bagi kita untuk bertumbuh, mendalami, karena kemampuan kita manusia ini terbatas. Ada berbagai orang saleh, saya yakin memang dulu di paroki tempat saya tinggal di Roma, jadi pernah jadi pastor rekan di sana. Itu dia acaranya karena pensiunan, pekerjaannya sehari-hari mulai dari pagi sampai siang mendoakan semua doa. Wah itu jumlahnya 50 mungkin ada. Tak tahu setelah selesai itu lalu kemudian apa yang tertinggal, tentunya bagi dia yang mungkin untuk mengisi waktu. Tapi bisa jadi lalu tidak membawa pendalaman. Jadi ada berbagai mungkin poin pertimbangan untuk memilih devosi. Yang pertama adalah devosi yang cocok dengan sejarah pribadi dan karakter pribadi. Jadi kita harus mengenal diri. Seperti kalau kita ini biji apa dulu, cocoknya mau dipupuk dengan apa. Itu seperti itu. Kalau pupuknya nggak cocok, malah bisa mematikan. Nggak cocok karena itu. Sehingga lalu atau nggak berkembang karena memang nggak cocok dengan diri kita. Maka doa devosi harus menjadi bagian dari dirinya. Yang lalu kemudian dia bisa bertumbuh. Ada devosi-devosi yang cocok dengan diri kita, dengan potensi diri kita, karakter diri kita, sejarah diri kita. Lalu yang kedua itu yakni devosi yang membantu kita mengatasi kekurangan dan kelemahan pribadi kita.
Contohnya misalnya saya ini kebetulan tampilan itu Santo. Ini devosi kepada Santo Yusuf Pekerja. Barangkali cocok untuk orang yang malas. Karena lalu kemudian membawa dia untuk mengolah batin. Ini Santo Yusuf begitu rajin ya pekerja, padahal katanya itu bapaknya Tuhan Yesus ini kan. Wih, itu mestinya bapaknya Tuhan Yesus kan enak-enak saja kan itu. Lalu minta pada anaknya itu, Yesus kirimin ya transfer. Enggak juga, dia kerja keras tidak karuan, setiap hari apa ini bekerja dengan debu dan sebagainya. Luar biasa. Itu bapaknya Tuhan Yesus ternyata harus bekerja keras. Apalagi saya ini bukan siapa-siapa ya harus bekerja keras. Cocok barangkali untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kerahiman ilahi cocok barangkali untuk orang berdosa. Cocok barangkali juga untuk pemarah. Cocok mungkin untuk orang yang sulit untuk mengampuni. Cocok barangkali untuk orang yang sombong. Karena apa yang mau dikatakan di dalam devosi merupakan bantuan kita untuk mengenal diri kita. Lalu untuk bertumbuh di dalam keutamaan-keutamaan yang diajarkan di sana. Lalu yang ketiga bersambungan dengan tadi, devosi yang sungguh membantu proses pembentukan diri kita, perkembangan hidup rohani kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, devosi-devosi ini juga harus dikenali, dipahami apa maknanya. Oleh karena itu di poin terakhir ini para saudara semua, saya ingin sedikit mengangkat ini, mencoba menghayati makna berbagai devosi yang sudah kita kenal dengan baik hanya untuk penyegaran. Yang pertama adalah devosi kerahiman ilahi, yang nampaknya merupakan devosi yang dalam saya sejauh pengamatan saya, kebetulan saya pernah pergi ke Czestochowa, dari ke mana ini, Krakow, itu tempatnya devosi ini. Tempat Paus Yohanes Paulus II, dia dulu menjadi uskup agung di Krakow, lalu tidak jauh dari situ biaranya Santa Teresia, Faustina Kowalska. Dan dia waktu itu Yohanes Paulus masih kecil barangkali, sudah mengenal suster ini. Itu maka ketika jadi paus dialah yang memopulerkan, mengangkat menjadi santa. Dan menarik sekali dalam salah satu devosi yang menyebar begitu cepat dalam waktu yang sangat singkat. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ada Kongres Nasional Kerahiman Ilahi di Makassar, kebetulan saya ketemu dengan Romo ketua panitianya. Ini devosi ini menarik karena barangkali mungkin juga membantu dunia kita yang sedang mengalami krisis cinta kasih. Krisis cinta kasih. Devosi ini membawa kita kepada kesadaran. Itu. Mungkin juga bukan hanya cinta kasih tapi juga krisis macam-macam. Krisis kesombongan atau krisis kerendahan hati. Karena manusia sekarang ini sombong bukan main. Kalau nggak sadar dengan dunia digital ini dari kata bahasa Latin digitus artinya saya. Maka dalam lagu Reni Kreator itu ada kata digitus artinya sebetulnya ini yang kita lakukan itu. Jadi dengan jari kita bisa membedakan apapun dan dunia kita adalah dunia yang maha kuasa seolah-olah karena manusia itu semakin maha kuasa. Sekarang kalau kita butuh apa-apa cukup pakai ini. Saya sebelumnya juga di provinsi sudah selesai. Sudah diselesaikan. Sudah selesai berdua-dua ini. Makanya saya kegiatan ada tiga. Banyak sudah agak ringan mikir rokok. Jadi apa yang dunia digital itu ketika saya menurut jalan itu hari Sabtu Minggu kan Anda dari rumah masak lalu kemudian kami tali makan sendiri tali di ruang makan ada makanan ini lalu yang muda-muda itu gampang jawab saya sudah lalu tiba-tiba sebentar lagi sudah langsung muncul sudah ada makanan masak yang lainnya kayaknya hilang ya. jadi orang nggak butuh lagi Tuhan berilah kami. Jadi dari manusia itu seolah-olah hiburan
mengantar anaknya yang kuliah di UB. Ya. Jadi mamanya ini orang saleh sekali. Saya tidak kenal mereka, tiba-tiba kok datang begitu saja. Romo, anak saya ini agnotis, tidak mau mengakui Tuhan lagi. Dia habis saja kecelakaan, itu nabrak orang, tapi orangnya ya sakit, tapi kemudian dimasukkan rumah sakit, tapi lalu kemudian sembuh. Walaupun jungkel, terperosok, tapi kemudian dia ini utuh, nggak apa-apa. Saya hanya nyuruh dia pergi ke gereja untuk terima kasih sama Yesus, hanya itu saja. Tapi dia nggak mau. Anaknya itu ada di depan saya, itu sudah ada Romo. Untuk apa mah? Kan tidak ada perlunya. Menarik sekali ya. Jadi kita berhadapan dengan para saudara, dunia yang demikian ini. Merenungkan kerahiman Tuhan artinya bahwa semua yang menghidupi dunia itu karena Tuhan Maha Rahim. Tuhan itu seperti rahimnya mama-mama ini. Itu dunia yang paling lengkap. Itu mall yang paling komplit seluruh dunia. Karena walaupun kecil ini, si anak ini di dalam situ nggak keluar kemana-mana, dia sudah lengkap, nggak butuh apa-apa. Sudah ada mall di dalam ini. Butuh apa langsung terpenuhi di situ. Maka Tuhan itu seperti itu, seperti rahimnya mama. Tapi manusia nggak sadar. Karena manusia itu ya begitu. Saya katakan pada anak muda ini, ya memang Tuhan itu ngalah terus. Walaupun kamu maki-maki, Tuhan tetap diam. Nanti lihat aja di akhir hidup. Saya bilang bukan ngancam ya. Saya katakan itu loh. Sekarang kita ini loh nggak nyadari bahwa itu coba di masa pandemi ini, itu kan katanya kalau orang kena corona lalu dipasang ventilator satu malam itu katanya biayanya ratusan ribu, jutaan ya Bu ya. Satu malam biayanya jutaan kalau kita dipasang ventilator. Padahal Tuhan masang ventilator pada kita sejak kita lahir. Dan gitu nggak bayar. Coba kalau kita harus bayar sama Tuhan, sudah berapa triliun? Sudah berapa triliun? Tapi Tuhan itu Maha Rahim. Itu. Juga kerahiman Tuhan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Itu. Maka dalam doa kerahiman banyak doa untuk pertobatan, untuk mereka yang sudah meninggal di api pencucian dan sebagainya. Dan tentunya juga panggilan supaya kita menjadi penuh belas kasih, penuh kerahiman, penuh pengampunan. Ini jadi devosi kerahiman merupakan cara bagi kita untuk mengolah diri. Loh, Tuhan marahim aku kok jahat sekali. Loh, Tuhan marahim aku loh diampuni terus, saya kok nggak mau mengampuni. Itu sebenarnya devosi kerahiman, arahnya akhirnya ke sana. Jadi bukan jam 3 siang lalu berdoa terus menerus, itu bukan sekedar itu. Tentunya sangat baik dan saya kagum bahwa di tengah siang hari wayai ngantuk-ngantuk itu, kerahiman Romo, itu sesuatu yang luar biasa, tapi arahnya adalah untuk pengolahan juga diri manusia. Ibadat jalan salib misalnya, bagus sekali kan? Itu mengenang sengsara Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang mengorbankan diri bagi kita, menebus kita, itu agar menyadari bahwa dia begitu berjasa bagi kita. Tapi kita juga dipanggil untuk menyatukan salib-salib kita dengan salib Yesus. Itu jadi doa jalan salib bukan hanya selesai pokoknya masa prapaskah, pokoknya hari Jumat Romo ya kewajiban. Enggak, bukan kewajiban. Tapi menunjukkan sebesar apa cinta kita kepada Yesus. Lalu Yesus akan menunjukkan itu cintanya kepada kita supaya kita tahu ini loh. Umatku, apa salahku padamu? Atau seperti ini. Pengalaman saya ini salah satu doa yang mengesan sekali. Karena waktu saya masih di rumah di Ngawi, pernah kami jalan salib dari satu stasi ke stasi Jamus namanya, di lereng Gunung Lawu ada pabrik teh di sana, ada itu. Suatu kali waktu itu diperankan itu, dan tidak ada teman-teman yang mau jadi relawan jadi Yesus. Terpaksa saya jadi Yesus, sudah mengorbankan diri.
Makanya sungguh itu pada waktu berangkat, pada jaraknya jauh, lalu mendaki bukit itu. Saya ini kesempatan teman-teman dipukuli tidak karuan, kurang ajar. Jadi mereka sengaja ini, kapan lagi kesempatan mukuli budi ini. Dan yang paling menderita itu para saudara, ketika Yesus sudah mati disalib, itu sudah mati disalib begini, lalu kemudian kan keringat tidak karuan kan, itu dan itu mengalir di tubuh ini dan membuat rasa gatal yang luar biasa. Saya mau nangis itu, mau nangis karena rasa gatal. Masa Yesus selalu melepaskan tangannya lalu garuk-garuk dulu? Padahal Yesus sudah mati ini. Saya waktu itu langsung membayangkan iya betapa penderitaannya Tuhan Yesus. Saya yang masih hidup gatel aja sudah mau nangis ini, apalagi dia ya. Sehingga sampai sekarang pun masih mengesankan juga. Itu devosi jalan salib, devosi pasio juga. Itu bapak saya selalu berperanan sebagai Tuhan Yesus dulu ketika ibadah di rumah itu, belum nggak ada kapel, belum itu ibadahnya di rumah kami. Dan bapak itu walaupun suaranya fales, nggak ada orang lain, terpaksa beliau. Jadi beliau sendiri mengalami kisah sengsara ketika menyanyi, dan kami yang mendengarkan suara fales lebih menderita lagi. Tapi sungguh-sungguh lalu jadi pasio sungguh itu kan. Itu pasio, dan itu mungkin yang bagus yang mengharukan itu karena itu bahwa kita mengalami sendiri penderitaan itu. Maka para frater itu kalau kami masa prapaskah mereka di jalan salib di gereja izin, saya enggak ikut. Romo enggak ikut jalan salib tak? Itu enggak. Lo enggak ikut jalan salib? Iya, saya sudah jalan salib di rumah. Lo di kapan Romo? Lah itu memanggul kalian semuanya ini. Itu sudah jalan salib yang lebih berat daripada jalan salib di gereja. Itu tentunya jalan salib mengundang kita untuk menyatukan salib-salib kita. Itu tujuannya yang paling penting, bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang jalan salib, kita sendiri yang harus juga jalan salib, memanggul salib kita masing-masing. Adorasi misalnya juga, itu salah satu yang kiranya dewasa ini ada umat-umat yang juga sangat antusias, itu bahkan ada adorasi abadi. Tentunya punya makna yang mendalam sekali. Adorare artinya memuji, karena panggilan manusia itu adalah memuji Tuhan. Jelek sekali kalau kita tidak mampu memuji Tuhan, karena kita menerima apapun lalu kemudian lupa pada Sang Pemberi, tidak berterima kasih. Orang yang paling buruk adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang nggak tahu diri. Maka devosi adorasi adalah itu artinya, bahwa kita hanya mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bahkan seorang mistikus besar abad pertengahan, Meister Eckhart, pernah mengatakan demikian, jika doamu hanya satu kata terima kasih, itu pun sudah cukup. Doa yang lain-lain hanya tambah. Maka dalam sebuah rekoleksi, setelah saya mengatakan ini kepada umat yang ikut rekoleksi, kalau doa kita itu hanya satu kata terima kasih, itu sudah cukup Bapak Ibu. Wah, mereka senang sekali. Waktu makan seorang bapak, kami minta untuk memimpin doa makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra. Lalu adorasi artinya juga mempunyai arti kedua. Dalam bahasa Latin adorare berasal juga dari kata ad orem aksi, adorasi, ad orem aksio. Jadi tindakan untuk ad itu ke, orem itu mulut. Jadi tindakan untuk membawa tangan ke, itu adorasi. Jadi begini adorasi. Sering nyinyir. Jadi doa dalam adorasi kita hanya hening di hadapan Tuhan, menutup mulut, hening saja. Nanti Tuhan tahu banyak, lebih banyak daripada yang kita ketahui, untuk memberi pengertian kepada kita. Dan itu benar. Jadi adorasi kalau diterjemahkan dalam bahasa Surabayaan atau bahasa Malangan, ini kan ojo kakean cang.
Itu artinya itu supaya kita diem. Itu nanti ini kutipan benar dari kitab Ayub. Karena Ayub pada awalnya itu memberitahu Tuhan. Dia protes kepada Tuhan dan dia memberi nasihat kepada Tuhan. Tapi kemudian dia cek kelakep setelah Tuhan. Dan benar. Di tengah pengalaman saya kemarin sebagai provinsi, lalu sekarang sudah selesai, syukur pada Allah. Sekarang Romo hadiawan. Itu saya di tengah persoalannya yang bertumpuk-tumpuk, menarik sekali. Caranya bagaimana? Saya tidak mau mikir dan tidak mau mikir. Masuk ke ruang doa sebentar. Lalu tiba-tiba Tuhan itu jauh lebih pandai dari kita semua. Tiba-tiba semuanya itu ringan. Dan diberi kedamaian yang tidak bisa diterangkan oleh pikiran manusia. Benar. Walaupun persoalannya itu masih para saudara. Tapi tiba-tiba saya mengalami damai yang aneh, bukan main. Gembira bukan main. Bukan karena ada sesuatu, enggak. Karena kegembiraan manusia yang paling dalam bukan berasal dari dunia ini. Maka Yesus dalam setiap Ekaristi setiap hari bilang, damaiku kutinggalkan bagimu. Damaiku diulangi 2 kali untuk menegaskan bukan damai-damai yang lain. Damaiku loh Bud, damaiku yang kuberikan. Dan itu benar. Maka hening berlutut adalah devosi yang mendalam sekali. Itu yang barangkali diberikan kepada kita. Devosi hati kudus Yesus. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan katedral di sini kan juga itu. Kebetulan beberapa bulan lalu ada pesta 125 tahun Gereja Kayu Tangan Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang, maka saya diminta bicara tentang ini. Dan ini itu jadi devosi yang juga sangat mendalam. Itu hati yang tertusuk oleh tombak. Apa artinya devosi ini? Artinya mendalam sekali. Yesus adalah Dia yang rela hatinya tertusuk oleh tombak. Kita juga harus menjadi orang yang mau tertusuk, terluka karena cinta. Seperti judul sinetron. Terluka karena cinta. Dan demikian, manusia hanya bisa mencintai dengan benar kalau nanti dia mau terluka karena cinta. Itu makna paling mendalam dari devosi hati kudus yang hati Yesus yang maha kudus. Dan tentunya yang sangat terkenal rosario. Dan tadi adalah devosi kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Sekarang devosi kepada Santo Santa. Dan yang paling terkenal adalah rosario. Tapi saya tidak ingin membahas ini panjang lebar. Tapi kisah dari Bapak Paus Yohanes Paulus II, salah satu yang paling mengesankan barangkali. Saya masih ingat sebagai frater dulu tahun 94, dia terpilih menjadi Man of the Year oleh majalah Time. Judulnya di halaman pertama cover depan itu disebut, salah satunya ditulis, ini adalah Man of Rosary. Man of Rosary. Dia menghabiskan sehari minimal 3 peristiwa itu. Dan ini dicontoh oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengatakan, ketika saya masih menjadi uskup dan melihat kesaksian dari Paus Yohanes Paulus II, saya juga melakukan hal yang sama. Katanya ini jadi rosario itu menjadi senjata dari Paus ini. Walaupun mengalami tugasnya amat berat, tapi dia senjatanya adalah Bunda Maria. Karena kita tahu bahwa dia menjadi yatim piatu sejak kecil. Maka ini cocok sekali dengan beliau. Karena dia merasa memiliki ibu yang terus menemani dia. Ketika menyebutkan salam Maria setiap hari, demikian dia merasakan. Dan rosario penting sekali para saudara, punya makna yang mendalam sekali sebetulnya. Bahkan doa yang sangat meditatif dan kontemplatif. Suatu kali saya kok diundang oleh satu lingkungan di Malang di belakang gereja Ijen itu. Udah belasan tahun yang lalu. Kok tiba-tiba mengundang saya nggak pernah diundang ke lingkungan. Lalu diminta untuk mimpin doa rosario. Udah, nggak ibu-ibu yang mimpin, enggak Romo ya sudah. Tapi saya pimpin ya, oke. 30 menit ya waktunya, iya Romo. Tapi cukup
10 kali salam Maria saja. Loh, nggak selesai nanti Romo, enggak, cukup ini saja. Lalu saya ajak doa pelan-pelan. Salam Maria. Saudara, sambil saya kadang-kadang memberikan komentar sedikit-sedikit. Bukan hanya Bunda Maria, tapi kita sendiri juga penuh. Tuhan serta para saudara, Tuhan beserta. Maka apa yang kita takutkan jika Tuhan beserta kita? Lalu selesai 10 salam Maria dalam waktu 30 menit. Mereka langsung merasakan enak namanya. Enak, saya komentari sedikit-sedikit kata-kata itu. Dan mereka kaget, karena biasanya bapak-bapak itu, ibu-ibu itu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria. Nah, amin gitu kan. Karena apa ini kan, habis itu kan sotonya keluar. Jadi rosario ini hanya doa penunggu soto keluar. Itu. Kalau bapaknya yang tuan rumah bilang, Pak, sotonya belum siap, doanya mungkin menjadi lebih meditatif itu. Salam Maria penuh Tuhan serta. Sotonya sudah siap. Dan terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Santa Maria penuh rahmat, amin. Salam Maria penuh rahmat, amin. Salam Maria penuh rahmat, amin. Salam Maria, amin. Selesai dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sudah, Pak. Ya. Itu. Makanya doa rosario tidak membawa kita kepada apa ya, pengalaman batiniah. Padahal ini mendalam sekali. Dan dalam bahasaku apa ya, dulu ketika saya masih kecil, ini doa tasbih itu dari bahasa Arab sabak, artinya mengalir, lebih tepatnya ngeli. Maka dalam kejawen ada namanya ilmu ngeli. Hidup itu harus ngeli, mengikuti rencana Tuhan. Dan Bunda Maria, rosario itu melambangkan bagaimana Bunda Maria itu ngeli menurut rencana Tuhan. Ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa gembira, dia ikut rencana Tuhan. Tapi nanti ketika berjumpa dengan peristiwa sedih, Bunda Maria juga ngikut rencana Tuhan. Walaupun dia nggak paham, ikut saja. Pasti Tuhan merencanakan yang baik, nggak mungkin jelek. Akhirnya karena dia setia dalam suka maupun peristiwa duka, dia sampai pada peristiwa ini. Itu yang mau dikatakan sebetulnya dengan rosario. Maka kita juga harus ngeli dalam itu. Oh ini peristiwa sedih. Maka kita nggak berkelahi ini peristiwa hari apa? Selasa. Harus perintah mulia. Itu ribut tadi kan. Maksudnya ini sebetulnya supaya kita ambil bagian di dalam sejarah Islam. Ziarah menarik sekali. Arti dari ziarah, arti dari ziarah itu artinya berkunjung. Jadi ketika kita ziarah kepada Bunda kita, artinya kita mengunjungi ibu kita. Seneng. Maka yang paling penting di sana ngobrol dengan ibu. Jangan foto-foto. Sampai di Gua Maria, foto-foto ya, foto, tolong Pak foto Pak. Lalu diupload. Ya apa ini? Malah Bunda Maria ya doa biasanya, tapi paling hanya semenit. Lalu fotonya setengah jam sendiri. Itu jadi berziarah. Ziarah itu artinya berkunjung, mengunjungi ibu. Itu peristiwa yang mendalam sekali. Sama dengan kalau saya pulang ke Ngawi ke rumah, lalu kunjung ibu. Itu saya ngobrol, sudah nanti balik lagi. Hanya itu saja. Diam lalu ngobrol dengan ibu. Karena ketika ngobrol dengan ibu, anak-anak pasti akan jadi baik. Orang itu menjadi tidak baik karena lupa ibu. Itu para saudara. Demikian tentunya kita juga mohon berkat, mohon bantuan, perlindungan. Seperti kalau kita pulang berkunjung ke ibu, yang kita minta bukan pertama-tama oleh-oleh, tapi doa, restu, pengestu. Demikian juga ketika ziarah. Bahkan ada ziarah yang bahkan dengan jalan kaki. Dan saya sudah jalan kaki dari Batu sampai ke Ngawi ketika satu tahun setelah Tabisan tahun 2000. Lalu dari Batu ke Posarang, bulan kemarin bulan Juni
dari Batu sampai ke Nongko Jajar arah ke Bromo sana 3 hari dengan kelompok-kelompok anak-anak muda. Itu kalau mau tahun depan nanti bulan Juni lagi 3 hari. Rasanya beda. Saya pernah juga di Spanyol itu 4 hari. Itu 5 hari. Di zaman kita katanya itu ke seorang ahli filsafat Wittgenstein mengatakan dunia kita terlalu banyak turisme dan kurang ziarah. Hidup itu dengan tujuan yakni mengunjungi ibu kita, mengunjungi orang tua kita. Maka nanti hidup pun juga diakhiri dengan telah pulang ke rumah Bapa. Bukan jalan-jalan. Jalan-jalan adalah pergi ke tempat sesuatu tapi tanpa tujuan. Itu yang kemudian tidak memberi arti mendalam kepada hidup manusia. Tapi ketika hidup dipandang sebagai ziarah, maka lalu kemudian penuh makna. Dan terakhir skapulir ini sebagai penutup renungan kita ini para saudara, karena saya diminta untuk tentang skapulir juga, dan saya kebetulan seorang Karmelit dan salah satu devosi Karmel adalah skapulir. Jadi skapulir artinya ini, jadi benda ini para saudara yang dikalungkan di pundak kami. Itu. Jadi skapulir dari kata skapula artinya pundak. Jadi sesuatu yang dikalungkan pada pundak, arti dasarnya begitu. Ini apa sebetulnya? Jadi skapulir pertama-tama adalah pakaian Bunda Maria yang diberikan kepada kita. Riwayatnya nanti bisa dibaca sendiri dalam cerita tahun 1300-an. Itu pimpinan kami, jenderal kami Santos Timon Stok dalam penampakan katanya mendapat pemberian skapulir dari Santa Parawan Maria ini. Jadi pertama-tama skapulir itu adalah lambang dari perlindungan. Maka Santo terus Santo Bapak Suci Yohanes Paulus II itu dalam riwayatnya menarik sekali. Ini jadi beliau mengenakan skapulir sejak dia muda sampai nanti dia jadi paus juga tetap pakai, tetap pakai skapulir ini. Dan ketika dia ditembak itu oleh Mehmet Ali Akca, dia sedang pakai skapulir itu. Makanya kemudian salah satu dia punya 5, salah satunya diberikan pada Romo Lucio Zabatore, di mana saya dulu menjadi pastorekannya. Maka 4 tahun lalu skapulir Yohanes Paulus ini dibawa ke sini. Saya di gereja Ngagel dulu membawa ke situ, lalu ada misa bersama dengan saya. Itu di salah satu devosinya, dan dia merasakan perlindungan yang kuat sekali dari Bunda Maria. Bukan pertama-tama makna magisnya, tetapi lambang bahwa kita menjadi milik milik Maria. Pertama-tama perlindungan. Yang kedua lambang bahwa kita ini adalah milik Maria. Jadi karena ini adalah pakaian Maria, jadi kita satu seragam dengan Maria. Lihat misalnya Bindoman mempunyai seragam ini kan, artinya kita ini satu tim. Jadi kalau kita memakai skapulir seolah-olah kita ini satu tim dengan Bunda Maria. Kopassus seragamnya sama, ASN seragamnya sama, Korpri seragamnya sama. Jadi dengan skapulir kita ini seolah-olah punya seragam sama dengan Bunda Maria. Itu tentunya lalu kemudian merupakan suatu tanggung jawab juga. Terus berikutnya, itu skapulir merupakan tanda penyerahan diri kita kepada Bunda Maria. Ini satu beato sangat terkenal, Beato Isidore Baganza, seorang Afrika dari Kongo. Dia waktu itu menjadi Katolik tapi tidak disenangi oleh bosnya. Lalu kemudian dia diancam tapi dia tetap mempertahankan. Dia mati karena pakai skapulir. Sesuatu yang luar biasa karena dia merasa bahwa sudah menyerahkan diri kepada Bunda Maria. Terus yang keempat, ini kok judulnya hilang. Skapulir melambangkan salib kita sehari-hari yang harus kita pikul, seperti jalan salib. Maka ditaruh di pundak. Artinya, ini salib saya, lambang. Maknanya adalah mengingatkan kita, kalau ada kesulitan dalam hidup, saya harus memikulnya. Terus. Dan akhirnya skapulir adalah lambang pelayanan.
Itu gambarnya mungkin kurang jelas. Itu celemek. Jadi ini seperti celemek. Jadi skapulir artinya lambang. Itu kan celemek itu kan orang bekerja kan. Itu kalau pakai celemek, masa ibu-ibu bawa pakai celemek lalu pergi ke gereja? Itu. Jadi ketika mau memasak atau mau bekerja di belakang atau apa pakai celemek. Dan akhirnya skapulir juga lambang dari pelayanan. Baik, terima kasih para saudara. Masih ada ternyata ya. Itu ada Santo Santa, menarik sekali. Seperti yang saya katakan tadi, devosi membawa kita kepada pengalaman batinia, mendidik kita, mengembangkan kita semua. Misalnya devosi kepada Santo Mikael, artinya bahwa kita harus mengikuti perjuangannya, melawan kejahatan, membela kebenaran. Patung Santo Yusuf pekerja misalnya, tadi yang sudah saya katakan. Patung Santo Yusuf sedang tidur beberapa tahun yang lalu, itu menjadi laris sekali. Kami di Karmelindo juga pesan banyak sekali patung Santo Yusuf tidur karena mengikuti Paus Fransiskus ini. Itu disenangi oleh pemuda-pemuda yang suka tidur ya. Enggak, artinya bukan begitu. Jadi artinya ini menarik sekali. Mengapa Paus itu berdevosi kepada Santo Yusuf Dormiente dalam bahasa Italinya? Karena beliau tahu pekerjaannya amat berat dan seringkali barangkali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi sebelum tidur dia selalu berdoa di depan patung Santo Yusuf ini yang tidur dengan nyenyak ini. Dia mohon permohonan yang sama supaya bisa istirahat dengan nyenyak walaupun atau kendati persoalan-persoalan yang berat. Ini hal sederhana tetapi sangat menarik. Banyak orang tidak bisa tidur dengan nyenyak, padahal tidur itu begitu penting. Sebab kalau kita tidak tidur dengan nyenyak, hari besok kita juga akan rusak. Tetapi kalau kita tidur dengan nyenyak, dengan damai, besok walaupun ada pekerjaan berat, kita bangun dengan segar. Tidurnya adalah bagian dari iman yang mendalam sekali, bahwa persoalan hidup bukan hanya di tangan kita, tetapi juga ada di tangan. Itu satu devosi sederhana, tetapi sungguh membantu kita pertumbuhan iman kita, membangun juga cinta kita yang mendalam, bahwa kita sebagai anak ingin mengatakan kepada Allah, kepada Bunda Maria, Bapak, Ibu, aku cinta Engkau. Dan kita juga yakin bahwa mereka, Bapak kita yang ada di surga, Bunda kita juga sungguh mencintai kita. Shalom, terima kasih, haleluya. Terima kasih banyak Romo Budiono. Semoga kami semua semakin tekun berdoa dalam bentuk-bentuk devosi, baik kepada Allah, kepada Yesus Kristus sendiri, kepada Roh Kudus, Bunda Maria, dan semua orang kudus. Kita bersyukur berada dalam gereja Katolik yang begitu kaya akan devosi-devosi ke gereja. Baik, saya akan membacakan pengumuman untuk pekan ini. Selasa depan kita akan Pindoman akan dilayani oleh Romo Budi lagi. Romo Budi Wihandono. Romo Budi ini berasal dari Mandam, Kalimantan Selatan, dan puji Tuhan akhirnya kita bisa dilayani oleh beliau karena beliau tidak ada jaringan internet di pedalaman, jadi beliau harus izin uskup dulu untuk sampai ke Batu Licin, dan Romo Wihandono ini akan memberikan melayani kita melalui Zoom setelah berada di kota. Demikian jauhnya beliau mengusahakan. Terima kasih, puji Tuhan, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Tema yang akan dibawakan adalah Maria, bintang evangelisasi hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mulai tanggal 1 November dan setiap Selasa, Pindoman akan bersama-sama berdoa untuk arwah. Jika Bapak Ibu ingin mendoakan nama-nama arwah yang akan kita doakan bersama-sama di dalam Zoom ataupun di Pindoman ini offline nantinya, silahkan menuliskan nama-nama tersebut dan mengirimkannya ke nomor WA sekretariat. Dan kita akan berdoa arwah setiap Selasa. Tanggal 1, tanggal 2 ada Pindoman spesial.
tanggal 9, tanggal 15, 22, dan 29 November. Kamis ini, tanggal 20 Oktober, Deverbum akan belajar tentang kisah kemuliaan kehidupan Yesus dalam Injil Yohanes bersama dengan Romo Adrian OP. Paduan Suara Bunda Kudus menerima anggota-anggota baru. Bagi saudari-saudari, ibu-ibu yang ingin bergabung, silahkan menghubungi Ibu Lili dengan jadwal latihan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Media sosial Bunda Kudus, ada Facebook, ada Instagram, Telegram, dan juga YouTube. Silahkan mengunjungi medsos kami dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus, di mana dengan YouTube Bapak Ibu dapat mendengarkan ulang siaran dari acara Bindoman setiap kali. Hanya tertentu yang tidak bisa kami siar. Nomor sekretariat Bunda Kudus juga harap diingat, supaya kalau misalnya ada perlu-perlu atau info yang kurang jelas, silahkan menghubungi sekretariat Bunda Kudus melalui WA yang ada di layar juga. Bapak Ibu yang terkasih, bila ingin bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan Bunda Kudus atau bergerak untuk membantu secara material, silahkan mendonasikan persembahan kasih Bapak Ibu melalui rekening BCA dengan nomor 464 567 5674 atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian. Terakhir, kami juga membantu penjualan barang-barang rohani Pater Robi. Barang-barangnya lumayan bagus-bagus, jadi Bapak Ibu bisa membelinya untuk memberikan untuk teman sebagai hadiah, souvenir atau apapun juga, di mana hasil penjualan ini akan dipakai oleh Pater Robi untuk kelangsungan hidup rohani di Holy Land. Demikian pengumuman. Silahkan mohon doa penutup dan berkat, boleh ya Romo? Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita menyatukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Agung, Allah kami, sumber kehidupan kami, yang telah mengutus Yesus Putra-Mu dan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kami, tetapi juga untuk menyelamatkan kami, untuk menganugerahkan kepada kami Roh-Nya sendiri, yang semoga juga membuahkan dalam diri roh-roh kebaikan, buah-buah baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas segala yang baik, kami bersyukur atas orang-orang kudus yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai jalan pengantara kami dan juga sebagai teladan kami. Tuhan, kami Engkau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Semoga kami Engkau bantu dari hari ke hari tumbuh di dalam kasih yang semakin besar akan Engkau sendiri. Tuhan, semoga kami berani memberikan hidup kami ini bagi nama-Mu sendiri. Kami memberikan hati kami, cinta kami kepadamu. Ampunilah kami bahwa kami sering melupakan ini, sering kami mencintai hal-hal yang lain, dan belum berani mendedikasikan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu dan demi kebaikan sesama kami. Tetapi dengan bantuan-Mu, semoga Engkau senantiasa mengembangkan diri kami, menumbuhkan kami di dalam cinta kepadamu dan kepada sesama. Hanya dengan demikian kami dapat merasakan sukacita di dalam Engkau, karena demikianlah Engkau menentukannya bagi kami. Berkatilah para saudara kami semua, baik yang ada di sini maupun di rumah, dengan kelimpahan kesejahteraan, sukacita lahir dan batin, perlindungan di dalam apapun, dan kelancaran di dalam apa yang mereka kerjakan. Semoga apa yang mereka lakukan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kebahagiaan mereka dan banyak orang. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan bantulah kami di dalam pekerjaan dan pelayanan. Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, bantulah kami semua anak-anak-Mu. Kami percayakan kebaikan-Mu, kebahagiaan kami dalam doa-doa-Mu.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, komunitas dan keluarga, pekerjaan dan pelayanan, doa serta rencana dilimpahi rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebagai lagu penutup untuk kita semua, sekali lagi Makasih. mari berikan salam yang lebih hangat untuk kita semua yang ada di tempat ini, maupun mungkin kita juga beri salam teman-teman kita yang ada di media Zoom. Satu persatu kita bisa ke kamera yang ada di belakang. Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Sekali lagi, mungkin yang ada di tempat ini boleh beri salam buat yang ada di media Zoom. Satu persatu kita berikan salam yang paling hangat. Satu persatu boleh, silakan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doa. Sampai jumpa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Oke, sampai jumpa semua dan Tuhan Yesus memberkati Terima kita kasih, semua. pamit ya. Pamit ya. Pamit ya, Bang. Semua. Pamit ya. Pamit ya. Pamit. Terima kasih semua.